Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, kalau Anda cermati bacaan Injil hari ini, itu boleh dikatakan kita kembali mendengarkan kisah pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mana, ya minggu lalu kita sudah merayakan dalam pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana mungkin, kok bisa Romo ya? Kenapa ya dalam 2 minggu, kenapa kok bacaannya kurang lebih sama mengenai pembaptisan Kristus? Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa kedua. Setiap bacaan suci yang dibacakan di setiap minggu biasa, sekali lagi saya sampaikan, itu berkisah mengenai bagaimana karya Yesus di dunia. Tapi khusus dalam minggu biasa kedua, Anda sekali lagi bisa bertanya-tanya, kenapa kok muncul kembali kisah mengenai pembaptisan Yesus yang sudah kami dengarkan minggu lalu, Romo, dalam pesta pembaptisan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Anda akan bisa, hal ini ada sedikit pengulangan permenungan mengenai tema ini, dan Anda akan menemukan ada pesan yang mau disampaikan ketika Anda melihat bacaan-bacaan suci secara menyeluruh. Saya akan membagikan dalam 3, 1, 2, 3, 3-nya nanti kesimpulan. 1, Bu Bapak, saya menganggap bahwa inti atau kisah permenungan dalam bacaan-bacaan suci minggu kedua ini itu ada dalam bacaan pertama. Anda ingat-ingat dulu ya, bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, yang isinya adalah Allah bersabda kepada Nabi Yesaya. Yang kedua adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, dan ketiga Injil. Ingat ya, ada Yesaya, ada Paulus, kemudian ada kisah pembaptisan. Apa yang bisa kita temukan? Apa yang menjadi inti dari semua bacaan suci dalam bacaan pertama ini? Dalam Yesaya, apa sebetulnya isi bacaan pertama? Bacaan pertama, Ibu Bapak, itu mengisahkan seperti ini. Saya akan kutipkan ya. Ini firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Ingat-ingat ya, yang ngomong Allah melalui Nabi Yesaya dan disampaikan kepada bangsa Israel. Seperti ini bunyinya. Terlalu sedikit bagimu. Oh, tunggu sebentar, ini pengantarnya. Tuhan berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Oke? Jadi melalui bangsa Israel, Allah mau menyatakan keagungannya. Tapi keagungan macam apa yang mau disampaikan? Nah itu. Tambahan lagi, beginilah firman-Nya. Terlalu sedikit bagiku, terlalu sedikit bagimu, Israel, untuk hanya menjadi hambaku. Hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Dengarkan baik-baik. Terlalu sedikit bagimu, wahai Israel, untuk menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Konteksnya apa? Menegakkan suku Yakub. Ini zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel itu kerajaannya hancur. Maka menegakkan bangsa Yakub, menegakkan suku-suku Yakub itu menegakkan kembali Israel, mengembalikan orang Israel yang masih terpelihara, itu artinya bangsa Israel yang terpecah-pecah, tersebar karena memang hancur kerajaannya itu supaya kembali. Tapi bagi Allah, Allah mengatakan terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, bila hanya itu yang dilakukan. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang lain daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, itu bagian terakhirnya. Karena terlalu sedikit bagimu Israel, bila hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan bangsa Israel yang masih terpelihara. Karena itu terlalu sedikit, maka aku, Tuhan Allahmu, akan membuat engkau, bangsa Israel, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi yang tadinya dalam perjanjian lama keselamatan itu berbicara mengenai bangsa Israel, bangsa Israel, bangsa Israel.
Melalui Nabi Yesaya ini melalui Nabi Yesaya menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa terlalu sedikit porsimu. Maka aku bila berbicara mengenai Israel saja, maka aku akan menjadikanmu Israel terang bagi bangsa-bangsa. Itu intinya. Bagaimana Israel ini, ibu bapak, menjadi jalan bagi Allah untuk membawakan terang bagi bangsa-bangsa lain. Nabi Yesaya, pertanyaannya, siapakah terang bagi bangsa-bangsa itu? Ya Kristus. 2 minggu lalu kita merayakan penampakan Tuhan. Tuhanlah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi jawabannya, jadi ini Yesaya, lalu kita mendapatkan nubuatannya dalam diri Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus. Yang kita dengarkan dalam bacaan Injil. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah yang dimaksud oleh Allah, bahwa Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa karena kelahiran Kristus melalui bangsa Israel. Dari saya, ada Yesus Kristus sebagai pemenuhan dari terang bangsa-bangsa itu, dan kemudian ada Paulus. Ini sebetulnya Yesaya dan Paulus adalah tokoh-tokoh yang memang sangat giat mewartakan keselamatan yang telah dibuat oleh Allah. Maka kalau ada Yesaya, kemudian muncullah Yesus Kristus sebagai nubuatan yang sempurna, kemudian muncullah lagi Paulus sebagai pekerja yang terus mewartakan mengenai keselamatan yang dibawa oleh Kristus itu. Bagaimana Yesaya menubuatkan Kristus adalah pemenuhan, dan Paulus kemudian membawa Kristus itu kepada bangsa-bangsa, banyak bangsa. Paulus itu kan sebutannya adalah ini, rasul, istilahnya itu rasul bagi bangsa-bangsa. Istilah itu digunakan mau mengatakan bahwa yang membawa iman akan Kristus dengan giat untuk orang bukan Yahudi adalah Paulus. Maka sekali lagi Anda bisa melihat, Yesaya menubuatkan Kristus pemenuhan, dan Paulus ini juga melanjutkan bagaimana terang itu dibawa kepada bangsa-bangsa dan sampailah kepada kita. Ini itu satu. Saya janji 3 kan? 1, 2 sekarang. Ibu bapak, sekarang kita bicara 2, bagian yang kedua. Bagian kedua saya mengajak kepada Anda sekalian untuk menyadari bahwa Anda adalah bagian dari manusia yang merasakan terang itu, yakni Yesus Kristus. Ketika Anda sudah dibaptis, maka Anda sesungguhnya mendapatkan terang itu. Anda semua yang sudah dibaptis Bapak adalah orang yang sudah mendapatkan terang yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Jadi kita ini adalah orang yang sudah mendapatkan terang. Orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sudah dibaptis. Jadi janji yang besar yang Anda dengarkan dalam bacaan pertama, itu sudah Anda miliki. Masalahnya Anda sadar atau tidak? Anda sadar atau tidak bahwa Anda mendapatkan terang itu? Anda sadar atau tidak sudah hidup di dalam terang itu? Anda sadar atau tidak bahwa Anda juga punya tugas untuk membawa terang itu kepada banyak orang lain? Tapi tidak usah membawa ke banyak orang lain. Anda sadar tidak bahwa Anda itu hidup di dalam terang? Itu dulu saja. Iya, Anda sadar tidak? Yesaya, Yohanes Pembaptis dalam Injil, Paulus, kita dengarkan dalam bacaan kedua, itu adalah orang-orang yang sungguh giat bekerja untuk karya keselamatan Allah. Yesaya,
Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil. Kan tokohnya dua dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis dan Yesus. Dan ketiga adalah Paulus, itu orang-orang yang giat sekali bicara mengenai keselamatan Allah, dan kemudian terang itu, kesadaran itu dibawa kemana-mana, terang bangsa-bangsa. Anda sudah mendapatkan itu. Saya juga, kita sekalian yang di sini. Maka setelah sadar, Ibu Bapak, kemudian apakah Anda juga memiliki kegigihan, memiliki kesadaran untuk kemudian juga menyatakan terang ini kepada semakin banyak orang, seperti Yesaya, seperti Yohanes Pembaptis, seperti Paulus? Anda punya kesadaran itu enggak? Untuk juga membawakan, menyatakan terang itu supaya semakin nyata terangnya kepada banyak orang di sekitar Anda. Anda sadar enggak? Punya kesadaran itu atau tidak? Jadi pertama, kesadarannya adalah sadar punya, sadar hidup di dalam terang. Dan kedua adalah sadar untuk membawa terang itu kepada banyak orang di sekitarku. Sama seperti Yesaya atau Yohanes Pembaptis dan juga Paulus. Anda sadar tidak? Ketiga, penutup. Bu Bapak, saya baru-baru ini didatangi oleh orang bukan pengikut Kristus dan mau dibaptis. Dia bukan pengikut Kristus, warganya pun juga tidak ada, tak ada orang tuanya. Dia bukan pengikut Kristus, tapi mau dibaptis. Selidiki latar belakang dan lain sebagainya, saya kecil sekali bersentuhan dengan orang Katolik itu sedikit sekali. Kemudian saya melakukan wawancara atau dialog ya. Pertanyaannya kan sederhana, kenapa mau jadi Katolik? Kemudian saya ingatkan, dia anak muda. Kemudian saya ingatkan, kamu pikir-pikir lagi. Beberapa bulan lalu sudah datang, tapi saya suruh pikir lagi. Ini datang lagi, tetap saya suruh pikir lagi. Ini terakhir pikir, sambil nanti cari penjamin iman. Saya sudah menunjuk orang untuk menjadi penjamin bagi kamu. Untuk nanti supaya iya dan mantap untuk kalau sungguh mau dibaptis. Tapi yang saya sampaikan kepada anak tersebut adalah seperti ini. Kamu yakin mau ikut Kristus? Kamu yakin mau dibaptis? Jadi Katolik itu tidak menyenangkan loh. Dalam konteks masyarakat ini tidak menyenangkan. Bisa jadi kamu disingkirkan, bisa jadi kamu dimusuhi, bisa jadi dipandang sebelah mata. Karena masih muda saya tanya, belum kalau bicara cari pasangan, itu susah itu. Banyak keluhan, mau susah cari pasangan Katolik. Situ kok mengeluh kepada saya saja tidak ada pasangan. Anda mengeluh kepada orang yang salah. Iya, saya menyatakan begitu. Itu belum lagi hal seperti itu. Kamu sungguh siap? Sungguh siap enggak? Enggak enak saya bilang. Belum lagi nanti bahkan saya beritahu ya bahwa perjuangan jadi Katolik itu berat sekali. Belum lagi nanti ketika sudah menikah, ono opo-opo, geger geden, pisah, itu susah loh nikah lagi secara gereja, saya kasih tahu. Susah loh. Itu banyak orang yang berusaha setia dalam situasi seperti itu, berat sekali itu. Tidak semuanya bisa bahkan. Yang masih setia ada, yang tidak setia ya ada juga. Cukup banyak juga saya rasa bisa jadi. Karena situasi seperti itu. Maka saya tanya kepada anak itu lagi, sungguh kamu mau? Ya kamu pikir-pikir lagi lah. Ini terakhir saya bilang pikir-pikir, kalau kamu datang lagi sudah dengan mantap, ya oke, nanti saya antar kepada tim yang menyiapkan. Nah ini jadi Anda yang menyiapkan baptisan baru, siap-siap, nanti saya bawa lagi satu orang. Karena yang ternyata masih nekat saja, sudah saya suruh pikir-pikir. Bu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan kepada kita sekalian? Menariknya adalah anak ini perjumpaan dengan orang Katoliknya ada dua jenis. Ada Katolik yang kampret, saya ini menggunakan bahasa yang agak halus ya, yang kampret pokoknya. Memang menyebalkan, menjengkelkan ini.
Yang satunya adalah yang memang sungguh membantu. Persoalan pertama adalah dengan yang kampret ini sebetulnya, yang menjengkelkan ini. Tapi entah bagaimana kemudian dia juga berjumpa dengan orang Katolik yang kemudian bisa membantu dia. Di tempat yang Anda tidak akan bayangkan, bukan di tempat di mana Romo ketemunya ya, di tempat kerja apa di mana, saya tidak akan menjelaskan secara detail, tapi Anda tidak bisa membayangkan. Dan saya menganggap itu sebagai karya Tuhan. Aneh sekali. Sampai detik ini pun saya akan mengatakan aneh sekali, bisa anak ini datang meminta dibaptis. Tapi ya sudahlah, ini terang bangsa-bangsa. Allah menggunakan siapa saja orang-orang Katolik yang biasa-biasa saja bahkan untuk membuat orang lain untuk mengenal Kristus. Dan Anda adalah orang Katolik itu. Anda harus menjadi pengikut Kristus yang membawa terang bagi banyak bangsa dalam setiap pekerjaan Anda, dalam setiap hari-hari Anda, dalam setiap omongan tindakan Anda, dalam setiap bantuan Anda kepada setiap orang. Itu ternyata bisa membawa orang kepada Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.